Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Coba aku hitung ya. Dalam sebulan udah dapat keuntungan berapa ya? Mana buku catatanku? Bentar. Oh, ini dia. Oh, lumayan juga ya. Meskipun agak sedikit turun sih dari bulan lalu, ya, tapi masih lumayan lah, harus disyukuri. Nah, itu ibu datang. Halo, Bapak. Dibantu dong, Pak. Ini loh dibawain. Aduh, berat banget ini loh. Oh, ya ampun. Kok belinya banyak sekali, Bu? Iya, ini Pak. Beli ayam, kentang. Ini loh. Mau masak sambal goreng kentang juga, Ibu. Ayo Pak, cepetan ini loh, bawakan loh. Juga ini banyak ini. Ya iyalah, urusan dapur kok. Bentar. Ini ditaruh di mana aja ini, Bu? Situ aja Pak, dekatnya lemari es. Oke, ini ayamnya mau dimasukin kulkas apa langsung di? Enggak, langsung aja, langsung dicuci aja. Oke, taruh di wastafel ini. Oke, ini kentang. Terus ini apa lagi nih, ada bawang-bawangan ini. Taruh di mana ini? Taruh di bawah aja lah, nanti biar gampang ngupasnya. Oke, ya udah, Bapak taruh sini aja ya. Itu belanjaan kok banyak banget, Bu. Emang mau ada acara apa toh? Itu Pak, kapan hari kan Ibu Eti minta tolong dimasakin. Kan hari ini suami tercintanya itu loh ulang tahun. Jadi mau buat acara katanya gitu. Walah, makanya kok banyak banget. Padahal kan kita nggak ada acara apa-apa. Bapak sampai kaget ini. Kok belanjanya banyak gitu? Iya Pak, daripada sibuk masak, katanya mending dipasrahkan sama ibu aja. Kan ya lumayan toh Pak, dapat tambahan gitu loh. Bener juga Bu. Berarti hari ini ibu sibuk masak dong? Jangan bilang Bapak juga sibuk. Nanti buat alasan ke rumah teman, biar nggak bisa bantu gitu. Loh, ibu kok tahu sih pikiran Bapak? Ya tahulah. Tapi khusus hari ini Bapak nggak boleh kemana-mana. Bantu ibu di rumah. Oke? Oke deh, siap. Bapak siap membantu, Bu. Gitu dong, Pak. Itu baru namanya suami siaga. Siap antar jaga. Hehehe. Itu apa, Pak? Kok ada buku segede itu? Oh, ini buku catatan usaha, Bu. Oh. Tadi itu Bapak coba untuk lihat catatan usaha kita bulan ini. Oh, gitu. Ya, lumayan kok, Bu. Masih dapat keuntungan juga ya, kita. Syukurlah Pak. Ngomong-ngomong buku catatan, Ibu penasaran aja sama obrolan kita yang kapan hari itu loh Pak. Kan kita sudah menerima kasih karunia-Nya. Terus kita juga harus menjadi orang yang taat. Kalau nggak salah, Bapak sampaikan jangan sampai lupa membaca kitab suci. Gitu ya Pak ya? Emang harus dibaca ya Pak? Kan mendengar juga nggak apa-apa kan Pak? Oh ya nggak apa-apa Bu. Sekarang kan zaman ini udah sangat canggih. Nah iya. Sudah ada teknologi. Jadi semua harus digunakan Bu. Ya intinya jangan lupa sabdanya, gitu aja deh Bu. Ngomong-ngomong, Ibu kan mau masak. Ntar malah habis waktunya. Nggak apa-apa Pak, masih ada kok waktunya. Ibu kan udah biasa masak, jadi udah tahu teori dan prakteknya pasti ready. Udah siap sesuai dengan waktu yang ditentukan Bu Eti kemarin itu. Apalagi kalau Bapak mau ikut bantu, pasti kan lebih cepat lagi. Oh ya sudah kalau begitu. Kalau ngomongin kitab suci nih Pak, kan sekarang Bapak aktif ikut belajar. Nah, ada nggak Pak sesuatu yang penting untuk kita pahami? Ya, yang ada hubungannya dengan kitab suci itu? Ya pasti ada dong Bu. Kalau urusan itu ada catatan yang lain ini Bu. Mana? Coba lihat. Pasti nggak ada di buku ini. Nah adanya di buku yang satunya ini nih. Lengkap banget catatannya Bapak. Cocok ini Pak kalau jadi Pak Cari atau
sekretaris desa gitu loh Bapak. Itu mah kejauhan, Bu. Ya enggak no. Ini nih ada catatan. Bentar akan Bapak bacakan ya. Apa Pak, coba? Bentar, ini nih. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, dari sabda Tuhan ini kita diingatkan supaya manusia ini menyimpan sabdanya di dalam hati gitu loh, Bu. Bukan dalam buku catatan ya Pak? Kalau buku catatan kan untuk mencatat biar nggak lupa. Tetapi yang utama adalah disimpan di dalam hati, Bu. Jadi selalu diingat. Caranya gimana Pak? Menyimpan sabdanya dalam hati. Karena kan manusia itu kadang ya pelupa. Nah, itu juga yang Bapak tanyakan, perlu waktu untuk belajar gitu ya. Dan jawabannya ternyata di luar nalar loh, Bu. Maksudnya? Iya, selama ini kan kita selalu membaca, kemudian juga menghafalkan. Ya, pada intinya sih semuanya itu nggak salah. Tapi pasti lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Setuju nggak, Bu? Iya, setuju sih Pak. Yang nyantol itu nggak seberapa, tapi cenderung lupanya itu yang malah yang banyak. Nah, tadi Bapak jelaskan ada cara yang diberikan. Ya, coba gimana caranya Pak? Nah, waktu Bapak ikut belajar, ternyata sabda Tuhan itu bukan hanya dibaca saja, tapi didengar, tetapi juga diresapi dan dihayati. Dan yang paling penting adalah dilakukan untuk menjadi pengalaman hidup kita gitu loh, Bu. Oh gitu. Selama ini kan kita hanya baca terus mendengar, ya udah selesai kan ya Pak ya. Oh jadi harus dihayati juga ya, diresapi dan dilakukan gitu ya Pak ya. Nah itu kuncinya, Bu. Coba ingat-ingat. Apa ada pengalaman entah itu manis atau pahit yang selalu Ibu ingat? Ada nggak? Oh, kalau yang itu pasti inget sih Pak. Kan? Waktu Ibu kecil, ketika main sama teman-teman, gimana ceritanya gitu loh Pak? Ada yang membuli Ibu, ya Ibu pasti nangis lah, yang namanya anak kecil. Tapi entah dari mana tiba-tiba itu ada bapak-bapak gitu loh Pak, datang itu membela Ibu. Terus Ibu digendong, kemudian ditenangkan gitu. Nah, momen itu Pak yang selalu Ibu ingat sampai sekarang. Kan, itu namanya pengalaman yang selalu terpatri dalam memori hidup kita. Sama juga, Bu. Sabda Tuhan itu ya harus kita alami dalam hidup kita. Sebab kalau kita hanya membaca, ya pasti kan akan lupa. Tetapi kalau kita alami, pasti itu akan terukir di dalam benak kita. Ya, selalu setuju. diingat. Setuju banget Pak. Banyak pengalaman kita loh sama Tuhan. Ketika kita takut, khawatir, kemudian kita berserah kepada Tuhan, banyak loh yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita banyak merasakan pertolongan Tuhan Pak. Nah itu cara kita menyimpan sabdanya di dalam hati kita, Bu. Jadi dalam kitab suci kita tidak hanya belajar tentang bagaimana harus hidup, apa yang benar dan salah, ya tetapi juga belajar bagaimana kita bisa menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan gitu loh, Bu. Ternyata sabda Tuhan itu kaya banget loh ya Pak ya. Ya cuman kita aja yang males menggalinya gitu ya kadang-kadang ya tuh Pak. Bener Bu. Banyak kekayaan yang tersimpan di dalam sabdanya. Ya mungkin bagi manusia yang telah menerima kasih karunia-Nya, sudah sepatutnya lah selalu menjadikan sabdanya sebagai tuntunan dalam hidup ini, supaya kita tidak salah arah dan tersesat gitu, Bu. Maksudnya tersesat di sini itu kita berjalan ke arah yang salah gitu, Pak? Sebenarnya bukan hanya masalah salah arah aja, Bu. Tetapi kita ini harus selalu ingat bahwa itu sabda Tuhan. Maka sabdanya ini sama dengan kehendaknya. Jadi kalau kita pengen tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, ya udah, tinggal baca aja sabdanya dalam kitab suci.
Ya tapi Pak, kan zaman sekarang ini semua serba canggih. Kan ada media sosial gitu kan. Di situ kan kita juga bisa belajar banyak hal, termasuk motivasi hidup. Terus bagaimana menjadi sukses, bagaimana menjadi pribadi yang baik gitu. Apakah masih penting kita baca dan mendengarkan sabda Tuhan gitu Pak? Nah ini penting banget apa yang Ibu tanyakan ini nih. Tidak semua orang bisa mengerti ini. Ya memang benar di internet, di media sosial, banyak banget informasi Bu. Tapi harus hati-hati juga Bu. Jangan sampai karena kita nggak pernah baca kitab suci, ya kita pikir semua berasal dari sabda Tuhan. Ya bisa aja itu pikiran manusia yang seolah-olah sama persis dengan sabda Tuhan. Ini kan namanya serupa tapi nggak sama Bu. Makanya harus selalu kembali ke sabda Tuhan. Jadi sabda Tuhan itu adalah standarnya gitu ya Pak ya? Ya pasti, lebih tepatnya seperti itu Bu. Sabda Tuhan itu adalah kebenaran yang menuntun semua pikiran, perkataan, sama perbuatan kita juga Bu. Ya karena sabda Tuhan itu kan tetap sama dan tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Nah, ini baru pencerahan Pak. Sabda Tuhan itu bersifat kekal, tetap sama dari dulu sampai selama-lamanya. Kalau teori manusia itu kan selalu berubah toh, sesuai dengan perkembangan zaman, ya kan Pak? Nah, kalau yang itu benar sekali Bu. Dan dalam kitab suci juga dituliskan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi semua yang kita lihat sekarang, langit dan bumi, ya itu semua akan berubah dan akan berlalu Bu. Tetapi satu yang perlu kita ingat, perkataan atau sabda Tuhan itu tidak berlalu atau tidak berubah, alias selalu abadi gitu loh Bu. Oh, nah kalau sabda Tuhan itu tidak akan berubah, tetapi langit dan bumi bisa berubah, termasuk kita kan Pak? Tapi Bapak kan tidak berubah pikiran untuk tetap membantu Ibu kan hari ini? Oh itu jelas Bu. Tadi Bapak sudah janji mau bantu Ibu masak hari ini. Ya pastilah Bapak akan tepati. Kecuali apa? Ayo, apa? Kecuali diajak nongkrong oleh teman-teman Bapak gitu. Daripada Bapak berubah pikiran, ini kentangnya dikupas semuanya, setelah itu kupas bawang merahnya. Jangan lupa ayamnya dipotong-potong. Loh. Kok kayak ini semua Bapak yang ngerjain ya? Lah Ibu ngerjain apa yo? Kalau Ibu kan udah ada bagiannya sendiri. Karena kalau Bapak nggak diberi tugas, nanti pasti ada aja alasan untuk keluar rumah, ya kan? Ya ampun. Mimpi apa aku semalam ini? Yaudah, mimpi bantu istri. Oke deh. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.